Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai mana kan? Hadis berapa? Tinggal satu biji lah. Baik, kita masuk hadis yang ke-6, hadis terakhir di dalam bab tentang masalah jujur. Bab jujur, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih, bersumber daripada Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, aslama amal fathi wa abuhu min sadati Quraisyin jahiliyatan wa islaman. Abi Khalid Hakim bin Hizam ini adalah seorang sahabat yang ia masuk Islam sewaktu penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu terjadi tahun ke-8 Hijriah. Setelah Nabi 8 tahun kurang lebih di Madinah, baru kota Mekah itu bisa direbut kembali. Nah, Hakim bin Hizam ini masuk agama Islam. Dan bermula bapaknya Hakim, yaitu Hizam, adalah termasuk tokoh terkemuka di kalangan Quraisy, baik pada zaman jahiliyah ataupun setelah masuk Islam. Si Hizam ya, bapaknya Hakim tadi namanya Hizam. Ini baik sebelum Islam atau setelah Islam, bapaknya termasuk orang yang terkemuka di kalangan orang Quraisy. Telah berkata dia, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Sudah ketemu hadisnya? Nabi kita bersabda, dua orang yang berjual beli, ada si penjual, ada si pembeli, itu haruslah bebas memilih sebelum mereka berpisah. Masih ada khiyar, masih boleh tawar-menawar. Si penjual menjual sesuatu kepada si pembeli. Si pembeli itu boleh memilih. Beli baju umpama, boleh dibuka Pak, saya mau lihat dulu, kata si pembeli. Boleh, buka sana, buka sini. Kata si penjual, Bapak mau beli apa enggak? Iya Pak, kalau cocok. Ya sudah, dibuka. Dilihatin barangnya bagus apa enggak, ada cacat apa enggak. Nah, kalau seandainya keduanya itu, kata Rabi, la in sadaqa wa bayyana,
Jikalau mereka itu saling benar, apabila keduanya jujur dan berterus terang apa yang ada dijual tadi. Si penjual katanya, ini saya jual ya barang ini, cuman di sini ada cacatnya, ini ada robeknya, umpama ya. Yang pembeli juga begitu, mohon maaf saya punya uang segini saja, mau nggak? Kata si pembeli, kata si penjual, ya nggak apa-apa lah. Ya, saling ridha, meridai. Nah, jikalau mereka saling jujur, mereka saling berterus terang, burika lahuma fi bai'ihima, maka niscaya kata Nabi, mereka itu akan mendapatkan berkah di dalam jual beli tadi. Yang penjual dapat uangnya berkah, si pembeli mendapatkan barang tadi, barangnya pun berkah untuk dia. Nah, seperti itu, diberkahi keduanya. Tapi sebaliknya, wa in katama, dan apabila keduanya itu ada penipuan, saling menyembunyikan, wa kadzaba, ada saling menipu, saling berbohong. Ya, si penjual dibilang, oh ini barang bagus ini, barang bagus ini semuanya, pokoknya dipuji-puji lah. Memang kalau penjual itu terlalu banyak memuji barang, banyak membahayakan ya. Bagus apa adanya Pak, saya jual barang ini apa adanya aja. Menurut konsumen yang sudah pernah beli, barangnya bagus. Ya, barangnya bagus ini, tidak ada masalah. Begitu tuh, terus terang. Jangan ditutup-tutupin. Ada robek, ditutup-tutupi. Ada cacat, ditutup-tutupi. Nang repot itu kalau jual beli online. Ya, beli barang lewat online. Baju umpama, sekalinya pas datang barangnya tidak sesuai dengan apa yang dilihat di foto. Nah, menyesal si pembeli tadi, menyesal. Uang sudah dikirim, barang sudah dapat, mau gimana lagi komplain, nggak bisa lagi. Nah, ini ada apa namanya? Ada kebohongan di antara keduanya. Apa yang terjadi? Muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapuskan dari keberkahan jual beli tadi. Si penjual mendapatkan uang dari si pembeli itu, uangnya enggak berkah. Si pembeli mendapatkan barang tadi pun juga barangnya tidak membawa keberkahan. Nah itu. Dulu biasanya yang menipu itu si penjual. Biasanya yang banyak menipu itu si penjual. Tapi zaman sekarang yang menipu itu bukan lagi penjual, pembeli bisa menipu. Nah, biasanya kan yang menipu itu si penjual. Tapi zaman sekarang saking canggihnya, saking hebatnya, si pembeli itu bisa menipu penjual. Dan biasanya yang kita dapati banyak masalah seperti itu, kasus masalah tanah. Ngasih tanah itu. Yang penjual tanah ini orang bodoh. Orang bodoh. Dibeli sama orang yang pintar. Mana Pak anunya apa? Segelnya ini. Diambil segelnya, dibayar uang muka semuanya. Umpama 500 juta dikasih, umpama 300 juta dulu. Suratnya ditaruh di mana begitu. Si pembeli ini dia ada main dengan orang dalam. Ternyata apa yang terjadi? Sudah dibalik nama, sudah di apa namanya ini? Sertifikatin. Nah, selesai sudah. Si pembeli, si penjual mana duitnya? Loh kan sudah balik nama Pak. Nggak bisa lagi sudah. Bukti nggak ada dan sebagainya.
Banyak terjadi itu, banyak sekali. Apalagi masalah tanah. Kasihan. Lu mendapati orang seperti itu tidak satu dua. Apalagi yang jahat ini terkadang sudah kong kali kong dengan aparat, kong kali kong dengan pengacara, sudah. Ya, bagi hasil sesuatu tanah berharga zaman sekarang. Zaman dulu, nah tapi berharga. Zaman sekarang berharga. Biar di tengah hutan ada tanah, ada pemiliknya. Biar di laut sana ada pemiliknya. Nah, jadi harus berhati-hati dalam masalah itu. Sayyidina Umar pernah mendengar seseorang memuji. Jadi orang ini, fulan itu orang baik, orang ini, orang itu jujur dan semuanya. Pokoknya dipuji terus sama seseorang. Kata Sayyidina Umar, kamu terlalu banyak muji dia. Kamu pernah nggak bermuamalah dengan dia? Bahasa kita, pernah nggak jual beli dengan dia? Pernah nggak berbisnis dengan orang tersebut? Orang itu terkadang kelihatan belangnya itu pada saat berbisnis. Kalau belum berbisnis, mulutnya manis dan sebagainya. Tapi ketika kita berbisnis, sudah berbicara dengan uang, sudah lupa itu. Ya, satu dua seperti itu. Husnudzan itu baik, tetapi berhati-hati itu lebih baik lagi. Terutama bicara tentang masalah uang. Orang kita ini kan terkadang gampang-gampangan di depan. Oh ya sudah, nggak apa-apa, biar aja, sudah, nggak apa-apa. Di akhirnya bermasalah, ribut. Makanya istilah yang paling baik itu lebih baik bekalahi di depan daripada bekalahi di belakang. Jelas dulu, terutama masalah duit. Karena duit ini bahan kejelasan, tanda tangan, perjanjian, semuanya lengkap. Kalau sudah ada seperti itu, hitam di atas putih, ada saksi, ada materai dan sebagainya, aman sudah. Kemudian hari, walaupun ada keributan, tidak bisa lagi. Ini sudah ada saksi, ada semuanya. Nah itu. Orang bahar itu, ini mohon maaf lah, terkadang kesalahan kita juga. Umpama ada orang bahari rumah warisan atau apa gitu, atau nukar beli sanak, nukar tanah kongsian, berkongsian, berdua bening sanak, bertiga bening sanak, tiga bersaudara umpama. Nah, atau bangun walet, yang punya tanah beda, yang punya bangunan beda. Banyak gak bisnis seperti itu? Yang punya tanah beda, yang punya bangunan beda, nanti bagi hasil. Ya kalau dua-duanya masih hidup gak apa-apa. Coba nanti kalau seandainya meninggal seikum, ada anaknya lagi, anaknya umpama berlima, ribut pula, ribut. Makanya paling baik kalau seperti itu bisnis adalah berbicara tentang pakai kontrak saja. Berapa ini? Berapa lama jangkanya? Keuntungannya bagi berapa? Yang punya tanah berapa? Yang punya bangunan berapa? Berapa keuntungan dari hasil ini? Jelas seperti itu. Nah, intinya kalau kita bermuamalah apapun saja, apapun juga, kongsian kah, jual beli kah, bisnis ini kah, bisnis itu kah, harus jelas semuanya. Kalau seandainya tidak ada kejelasan, apalagi ada niat saling tipu menipu, maka tidak ada keberkahan di antara keduanya tadi. Uangnya tidak berkah, barangnya tidak berkah, kehidupannya tidak berkah, keluarga yang makan dari hasil itu semuanya tidak berkah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah, kejujuran itu penting. Kejujuran itu penting. Makanya harus dipupuk, belajar jujur itu dari kecil. Kalau kecilnya suka berbohong, dari kecil nih suka bohong, besar bohong juga ada begitu.
Tambahnya lagi, dari kecil suka bikin mukhalafah di pondok, suka berbohong, dikasih amanah, berkhianat. Nah, ngakal-ngakalin, besar begitu juga nantinya. Ilmunya nggak berkah. Penting sekali, jujur itu penting sekali. Sangat penting sekali. Dan hadis-hadisnya sudah kita banyak bahas ya pada pertemuan yang lalu. Baik, selesai bab tentang masalah as-sidqu, tentang kejujuran. Sekarang kita akan bahas lagi bab selanjutnya tentang bab al-muraqabah. Muraqabah. Apa itu muraqabah? Kita lihat nanti ya. Muraqabah itu bahasa kitanya merasa dekat. Merasa dekat. Allah kita rasakan dekat dengan kita. Itu muraqabah namanya. Kita merasa diintai, merasa diawasi, nah itu ada sifat seperti itu. Kenapa orang bisa berbuat maksiat? Karena dia merasa Allah jauh dari dia, seakan-akan, atau dia kira ada Allah tapi dia masa bodoh gitu. Kenapa? Karena kurang ilmu di dalam muraqabah tadi. Tapi ketika dia merasa Allah selalu mengintai dia, mengawasi dia, maka dia tidak pernah berbuat maksiat. Ada seorang kiai punya pesantren dan mempunyai murid lumayan banyak. Di antara murid yang banyak tadi ada satu santri yang paling disayangi sama kiai tadi. Paling disayangi sama kiai, dipanggil sama kiai. Kalau perlu kiai, "Pak, disayangin tuh Pak sama kiai." Karena dia disayangin, maka akhirnya menjadi kecemburuan sosial bagi santri-santri yang lain. Santri yang lain cemburu, kenapa sih? Itu terus kalau selamatan dia lagi, kalau ini dia lagi, dia lagi, dia lagi. Yang lainnya akhirnya jadi iri, kecemburuan sosial. Pak Kiai mengetahui begitu. Nah, suatu ketika Pak Kiai tadi mengumpulkan semua murid-muridnya setelah salat subuh dikumpulkan. Kata Pak Kiai, "Wahai murid-murid, wahai anak-anak semua, aku mendengar bahwa kalian ada kecemburuan sosial dengan salah satu anak di sini. Betul atau tidak? Ngaku saja." Baik. Supaya adil, kata Pak Kiai, aku akan memberikan kepada kalian masing-masing satu ekor ayam, satu buah pisau. Satu ekor ayam, satu buah pisau. Mungkin Pak Kiai ini banyak melihara ayam, jadi nyaman bagi-bagi ayam. Jadi dia Pak Kiai, potonglah ayam ini. Kalian silakan potong ayam ini, tapi carilah tempat yang tidak dilihat oleh siapapun juga. Kalau kalian bisa merasa itu tempat tadi tidak dilihat orang, maka potonglah ayam itu. Setelah terpotong, bawa ke tempat kehadapan sini. Ringkas kata, seluruh murid tadi pun bertebaran, membawa ayam sambil membawa pisau. Ada yang masuk ke hutan, lihat kanan kiri, depan atas belakang, tidak ada melihat, potong. Ada yang masuk ke dalam WC, potong. Ada yang berseruput di bawah asrama, potong. Ada yang masuk ke sahabat, potong. Ada yang masuk ke kelambu, potong. Wah, tukangnya macam-macam. Dan kiai itu kan, potonglah di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun juga. Ringkas kata, seluruh santri itu bisa memotong. Mereka masing-masing membawa ayam yang sudah terpotong lehernya. Cuma ada satu santri yang tidak bisa memotong tadi. Maka santri ini santri yang paling disayang kiai tadi. Nah, ini kenapa ini? Tidak nurut nih dengan perintah gurunya.
Padahal santri itu wajib nurut dengan guru, bagaimanapun wajib nurut. Jangan banyak pandir, pokoknya nurut aja apa yang diperintahkan guru. Karena orang santri itu, seorang santri itu kalau dia ingin belajar agama, dia mesti mematikan apa namanya itu, keinginannya, hawa nafsunya, ya, seperti halnya matinya seorang mayit dari jasadnya. Kalau mayit itu kan yang mati apanya? Jasadnya. Kalau santri itu yang mati apanya? Hawa nafsunya. Harus dia serahkan semua kepada gurunya. Jangan punya keinginan lain kecuali keinginan gurunya. Itu begitu tuh. Tapi kalau santri itu masih ada keinginan selain daripada keinginan gurunya, belum sempurna itu jadi santri. Nah, membangkang namanya santri itu. Kalau dia sudah membangkang, jauh untuk mendapatkan berkah. Jadi seorang santri itu kalau nuntut ilmu, jadikanlah hawa nafsunya mati seperti halnya seorang mayit mati dengan jasadnya. Coba kalau ada orang mati meninggal dunia, dimandikan, ketika diangkat tangannya begini, nah ya guru berkati mengangkat sekalinya malah mayit, biar guru ini jadi hantu ini. Ya, buka nang tukang mandi tadi, lari, nggak ada yang mau. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Kalau ada seorang guru punya santri, santrinya mucil, disuruh begini nggak mau, disuruh itu nggak mau, masih punya kehendak dirinya, disuruh baik nggak mau, mucil. Kata guru, ini ngelawan nih, lebih baik kamu cari pesantren yang selera dengan kamu aja sudah, yang bisa berokokan, yang bisa berjalanan, yang bisa apa, cari cocok dengan seleramu. Jadi santri ini kok datang sana kepada kiai, murid yang lain mencibir semua, wih katanya murid tersayang, tapi perintah guru aja nggak bisa diturutin. Cibir, aneh. Ada yang menyembelih. Kata kiai, sebentar dulu, kita tanya dulu apa alasannya. Jangan suudzon dulu. Jadi sini nak. Kenapa engkau tidak mengerjakan perintah dari sang guru? Maaf Pak Kiai kan tadi bilang potonglah ayam ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun juga. Saya ini sudah kesana kemari mencari tempat itu, ke gunung, ke lembah, dalam hutan, kemanapun, tapi tidak bisa. Ada selalu yang selalu melintai saya, ada yang selalu melihat saya ini. Kata Pak Kiai, siapa yang selalu melihat dirimu? Kata anak ini, Allah. Mendengar ucapan sang murid tadi, ya, keluar dari lisannya Allah, didengar oleh santri yang lain juga, maka kata sang kiai, inilah wahai santri-santri anak-anakku semua yang menyebabkan aku lebih sayang kepada si fulan ini daripada kalian. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai makom seperti itu. Sedangkan kalian belum punya lagi. Kalian itu masih takut dengan akwalnya. Ada kiai rajin, bersih-bersih. Dan ada kiai malas sudah. Ada kiai rajin berjamaah, nggak ada kiai aman. Yang parahnya itu ada kiai, nggak ada kiai, sama malasnya. Oh itu ujung-ujung hantu. Ada kiai nggak ada kiai, tetap nggak sholat. Ada kiai nggak ada kiai, tetap pemalas juga, tetap membangkang juga. Oh itu ujung-ujung hantu kan. Itu namanya pembangkang. Selalu diintai dengan Allah. Kalau merasa diintai dengan Allah, maka tidak ada berani berbuat yang salah. Maling nih, hendak mencuri, maling, hendak mencuri, tapi pas dia hendak mencuri tulisannya ada CCTV. Kata maling, di mana CCTV? Ada mau lihat dia, cuman ada tulisan ada CCTV. Kira-kira kalau si maling itu mengetahui ada CCTV, maling itu berani nggak mencuri? Tidak berani.
Cuman yang salahnya maling ini lebih takut dengan CCTV daripada Allah. Ya enggak? Dia lebih takut dengan CCTV daripada Allah. Padahal Allah lebih melihat daripada CCTV tadi. Cuman zaman sekarang ini 2 tahun terakhir ini orang yang mencuri agak susah ditangkap sama polisi. Kenapa? Pakai masker perasaan. Pakai masker. Jadi kan ada kelihatan siapa yang mencuri tadi. Duit infak masjid diambilnya. Ketahuan aja dilihat dalam CCTV, tapi nggak bisa diakses siapa ini. Karena malingnya pakai masker. Tahun berapa tuh zaman teroris lah yang ada pemboman berapa kali itu. Ulun kayak ceramah di Brimob SPN situ. Berapa kali ceramah situ musim ini nih, musim pas kantor polisi di bom di Jakarta dan sebagainya. Ulun mulai bahas itu kemana-mana kalau bersepeda motor pasti pakai masker lah bahasa kitanya. Masuk, ada polisi itu. Pak, tolong Pak dibuka. Buka helmnya, buka ya. Melihat pakai bola, oh Pak Kiai silakan masuk. Tapi mohon maaf Pak Kiai tetap dibuka, prosedurnya seperti itu. Iya nggak apa-apa. Sekarang kita masuk ke kantor polisi pakai masker jarnya, tutup pakai masker. Terbalik sudah. Jadi sekarang orang lebih takut lawan corona daripada lawan teroris sudah. Ala kulli hal ya. Al-muraqabah, merasa selalu diintai dengan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 218 dan 219. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah adalah zat yang melihat kalian, melihat engkau. Alladzi yaraka, dialah Allah yang zat melihat engkau wahai Nabi Muhammad ketika engkau berdiri untuk sholat. Kayaknya itu kembali kepada Nabi Muhammad. Dan melihat pula gerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Dan juga Allah melihat gerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Melihat Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman juga dalam surah Al-Hadid 57, surah 57 ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah bersama kalian sekalian dimanapun kalian berada. Jangan ditafsirkan ayat ini berarti Allah itu ada di mana-mana. Allah di mana? Allah ada di mana-mana. Dalilnya itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah berada bersama kalian dimanapun kalian berada. Jangan ditafsirkan ayat ini secara zahir. Jangan ditafsirkan secara konteks ayat ini. Allah tidak bertempat, Allah tidak berhajat dengan tempat. Tapi apa maksudnya nih? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, artinya Allah itu selalu melihat dimanapun kalian berada. Sama juga orang jatuh cinta, jaraknya jauh di mata, dekat di hati. Aku dengan kamu itu walaupun jauh jaraknya, terpisah dengan pulau, lautan, gunung, bukit dan sebagainya, tapi perasaanku kamu dekat dengan diriku. Dekat di mana maksudnya? Di hati. Terasa itu. Apakah si fulan itu ada di hatinya? Menongol di hatinya? Kada. Tapi perasaan itu dekat tadi. Jauh di mata, dekat di hati. Itu orang cinta ada. Bahkan saking cintanya, ketika sang kekasih melakukan sesuatu di tempat lain, maka orang yang mencintai itu merasa kita nih punya anak, kita sayang lawan anak. Ada apa ya? Tiba-tiba ting, gelas jatuh. Ada apa ini? Ada apa ini?
perasaan, langsung terpikir dengan anaknya. Ternyata benar anaknya menimpa atau tertimpa sesuatu kejadian yang tidak baik. Itu dekat namanya. Jauh dengan fisik, tapi dekat dengan perasaan. Nah, jadi yang dimaksud tadi itu Allah Maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala adalah surah Ali Imran. Bacanya Ali Imran, bukan Al Imran ya. Al-Baqarah benar, Ad-Duha benar, apalagi Al-Lail benar. Tapi kalau surah Imran bacanya bukan Al-Imran tapi Ali Imran. Arti Ali itu adalah keluarga, keluarganya Imran. Surah Al-Imran, Ali Imran surah 3 ayat 5. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di bumi maupun yang berada di langit. Tidak ada yang tersembunyi. Wa qala ta'ala dalam surah Al-Mu'min surah 40 ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah lah yang mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Ini amalan ini kalau diamalkan bisa mengetahui hati orang. Ya khabir itu ilmu khabir. Diamalkan itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi orang yang berkhianat itu bagi orang yang sudah makamnya tinggi, diberikan keistimewaan oleh Allah, dia tahu si fulan ini berkhianat, si fulan ini menipu, si fulan ini tahu dia. Habib Saleh Tanggul, Saleh Al-Hamid, itu beliau pernah didatangi oleh seseorang. Orang ini anggap saya mau minjam uang gitu, bisnis. Ya Habib, ini perlu itu. Banyak bicara ini orang. Perlu duit ini itu, kata Habib, ya sudah dikasihkan duit sekian ratus ribu atau juta zaman dulu. Setelah itu orang ini pergi. Lalu muridnya Habib Saleh ini bilang, ya Habib, Saleh Tanggul, Habib, ini orang itu penipu. Kenapa engkau berikan? Kata Habib, aku tahu orang itu penipu, aku tahu, kata beliau. Tapi biarkanlah dia ambil itu. Biarkan aku yang ditipu daripada orang lain yang ditipu. Biarkan saja. Tahu, cuma dibiarkan aja begitu. Ambil saja daripada dia menipu orang. Lebih baik dia menipu aku karena aku ridhokan apa yang telah aku berikan tadi. Wa qala ta'ala, terakhir, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu wahai Nabi Muhammad senantiasa benar-benar mengawasi, mirsad, mengintai, mengawasi kemanapun kita. Malaikat rahmat bisa tidak masuk rumah. Ya, ada beberapa malaikat yang tidak bisa masuk rumah. Apabila dalam rumah itu ada anjing, ada patung, ada pohon agama lain, ada apa lagi, orang junub, malaikat tidak bisa masuk. Malaikat siapa yang tidak masuk? Malaikat rahmat. Tapi kalau malakal maut tetap aja masuk. Malaikat rahmat tidak bisa masuk. Kita masuk ke dalam WC, malaikat rahmat tidak bisa ngikutin kita. Tapi apa yang dikerjakan oleh seseorang dalam WC, Allah tahu. Rakib atid mungkin ada, mungkin, tapi rasanya tidak mungkin ya. Mungkin ada yang tidak tercatat, tapi rasanya nggak mungkin. Kenapa?
karena malaikat raqib atid itu selalu mencatat. Tetapi yang zahirnya saja. Kita duduk di majelis ini nih, malaikat rahmat, malaikat raqib atid oleh si fulan mengaji tapi mengantuk, si fulan mengaji tapi pikirannya kemana-mana nih. Dicatat oleh malaikat. Itu zahirnya, tapi di hati kita malaikat tahu? Nah, siapa yang tahu? Allah Ta'ala. Makanya di akhirat nanti kata Nabi, ada orang yang datang membawa dengan pahala haji, pahala umrah, pahalanya dia datang semuanya, dia bawa. Mau masuk surga, catatannya ada. Tapi kata Allah, jangan masuk surga kamu. Kenapa? Karena hatimu bukan kepadaku. Kau minta bukan kepadaku. Memang kau sholat tapi hatimu kepingin pamer, hatimu larinya ke fulana, hatimu kepingin itu, pingin macam-macam. Malaikat cuma catat yang zahir, tapi masalah hati malaikat tidak tahu. Siapa yang tahu? Jadi tidak bisa terlepas dari pandangan Allah, baik yang zahir ataupun yang batin. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya, menerima amal ibadah kita semuanya. Allah matikan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.